selamat datang kembali Bapak Meza dan Mbak Hana. Nah, ini menjelang sepertinya kita mau membahas sekitar pilkada ya Mbak ya. Nah, ini sebelum saya mau bertanya nih masalah pilkada, nih bisa dijelaskan dulu masalah tema kita hari ini pilkada damai dan netralitas dan sentra Kumdu ya. Gakumdu. Nah, itu apa tuh? Mana penjelasannya? Jadi kalau netralitas itu ya kita sama-sama tahu ya dalam Ya. pilkada ini kan banyak aturan yang harus kita pahami bersama, harus kita jalani bersama, apalagi terkait dengan ASN, baik ASN dalam lingkup luas ya, termasuk juga masyarakat Iya. luas terkait dengan pilkada yang sedang kita jalani bersama tahapannya ini. Kita harus ada beberapa rambu-rambu nih yang kita saling mengingatkan lah, Iya. karena di situ sudah banyak aturannya agar kita tidak melanggar ketentuan yang ada. Terus yang kedua masalah sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu ini lebih tepatnya ini adalah gabungan sebenarnya, gabungan dari 3 institusi, baik dari Bawaslu pertama, kedua kejaksaan, ketiga kepolisian. Nah, tugasnya untuk apa? Untuk penanganan perkara apabila terjadi adanya laporan atau temuan terkait dengan penyelenggaraan pilkada. Nah, itu bisa melewati sentra Gakumdu ini. Nanti mungkin lebih detailnya bisa kita jelaskan di akhir. Nah, Nah, sepertinya kita membahas dulu masalah yang pilkada damai dan netralitas ya. Nah, ini kan kita kan udah mau dalam posisi tanggal 27 November. November. Iya. Indonesia. Nah, sebentar lagi kan ada mau debat pilkada. Nah, gimana nih tanggapan Mbak Mesa dengan Mbak Hana masalah pilkada damai dan netralitas? Bagaimana tuh tanggapannya untuk mencegah terjadinya kericuhan dalam pilkada? Baik, kalau pilkada damai sebenarnya ini kan istilahnya kita semangat bersama-sama ya. Iya. Kita menyamakan persepsi seluruh elemen, seluruh lapisan masyarakat untuk saling mensukseskan pilkada serentak ini. Pilkada serentak akan diadakan di 27 November 2024 mendatang ya. Nah, intinya apa? Dalam kontestasi pesta politik ini pastinya ada beberapa pihak yang akan saling bersinggungan karena mempunyai jagoannya masing-masing seperti itu kan. Dan kebetulan di Sarawangun kan ada 5 calon pasangan ya. Paslon ada 5 paslon yang mana masing-masing ini kan terdapat dukungannya masing-masing, ada pendukungnya masing-masing. Jadi sehingga kita takutnya jangan sampai adanya kontestasi politik ini malah terjadi perpecahan di antara kita semua gitu kan. Iya. Nah, makanya kita bertekad untuk mensukseskan pilkada melalui gerakan pilkada damai ini ya. Nah, terus juga kalau untuk di Sarolangun sendiri kebetulan sekarang ini masih kondusif ya, Iya. masih persaingannya masih wajar lah ya. Namanya kita juga saling berkompetisi, pastinya masing-masing individu pasti punya jagoannya Iya, masing-masing. pasti. Cuma sampai dengan saat ini alhamdulillah di Sarolangun kondisinya masih aman. Aman Ya. ya. Nah, ini kan tanggapan Pak Meza. Ini tanggapan Mbak Hana gimana nih masalah pilkada damai dan netralitasnya? Iya, pilkada ini kan pasti adanya potensi risiko ya kecurangan. Biasanya Iya. terjadinya tuh, apalagi kita Indonesia tuh khususnya apalagi di Sarolangun ini yang paling banyak calonnya. Iya. Di sekabupaten Provinsi Jambi ini ada 5 Ada calon. 5 calon ya, Iya. tahun ini. Biasanya itu kan isu-isu itu adanya nanti money politik, serangan fajar. Nah, itu benar sekali. Nah, di sini pun kita juga melakukan pencegahan terhadap Iya. hal-hal yang seperti itu. Nanti pun apabila terjadi adanya dugaan itu akan segera ditindaklanjuti. Nah, di sini kemarin pun sudah dilakukan komitmen bersama baik dari unsur Forkopimda dan dari pasangan calon untuk berkomitmen melaksanakan pemilu ini secara damai, tidak melakukan money politik dan menyebarkan isu-isu negatif terhadap serangan ke pasangan lawan. Nanti biasanya pasangan ini memberikan seru-seruan kepada masyarakat, oh pasangan itu seperti ini, sehingga terpiculah perpecahan. Disinilah peran kami dari Sentra Gakumdu juga melakukan pencegahan risiko-risiko yang kemungkinan dapat terjadi. Ya, harapannya sih pemilu 2024 ini bisa damai
damai, aman, kondusif, dan tidak terjadi perpecahan. Ya. Nah, gimana tuh pergerakan dari kejaksaan ya untuk menjaga agar pilkada tahun ini damai? Kami sudah melakukan pemetaan AGHT, itu tuh apa aja yang kami pemetakan, ancaman, hambatan, gangguan, tantangan terkait dengan pelaksanaan pilkada ini. Jadi dengan kami mengetahui apa aja ancaman yang bakal terjadi, kami mengetahui apa aja solusi-solusi dan pencegahan yang harus segera kami lakukan. Gitu ya Pak Miza ya. Betul Bu Hana. Jadi kalau peranan kejaksaan sendiri itu sebenarnya ya sesuai dengan undang-undang ya kita menjaga netralitas yang pertama. Jadi perintah pimpinan itu jelas untuk seluruh pegawai ASN, terutama di kejaksaan sendiri kita memang harus menjunjung tinggi netralitas. Artinya tidak berpihak tidak ikut-ikutan lah, tidak ikuti memperkeruh suasana seperti itu. Netral ya. Netral. Terus yang kedua juga kita juga melalui andilnya melalui Sentra Gakumdu. Jadi sudah ada beberapa produk juga Sentra Gakumdu kami, istilahnya kan Sentra Gakumdu ini dicetuskan supaya prinsipnya ini ya kolaborasi dan efisiensi. Kalau Sentra Gakumdu itu artinya apa? Dari 3 institusi ini kan tindak pidana apabila terjadi pelanggaran atau tindak pidana pemilihan itu kan membutuhkan waktu yang sangat cepat karena saat ini proses terus berjalan. Kenapa dibuat Sentra Gakumdu untuk menanggulangi adanya potensi perkara yang lama kayak gitu. Jadi kami beda dengan perkara pidana biasa, kalau di Sentra Gakumdu atau tindak pidana pemilihan ini punya batas waktunya yang sangat singkat. Nah itu bedanya. Jadi kenapa diadakan Sentra Gakumdu biar kolaborasinya lancar. Jadi kita saling bekerja sama biar efisien juga secara waktu dan tenaga juga seperti itu. Nah berarti ini otomatis kejaksaan itu cuman hanya untuk memperdamaikan pelancar pilkada untuk ASN aja atau untuk masyarakat luas juga? Sini saya jawab ya. Kalau garis besarnya ya. Jadi kalau secara yuridis memang tidak hanya ASN aja ya, kita seluruh lapisan masyarakat itu bisa untuk berpartisipasi dan sangat berpotensi juga untuk melakukan pelanggaran. Seperti yang saya bilang di awal tadi kan, seluruh elemen masyarakat itu punya potensi dalam melakukan pelanggaran atau kecurangan di tindak pidana pilkada atau penyelenggaraan pilkada ini. Jadi jawabannya nggak cuma ASN aja, Mbak. Berarti masyarakat juga kita himbau, kita terima juga kalau misalnya ada laporan, ada pengaduan, ada temuan kayak gitu. Nah, kita kayak kemarin itu ada beberapa kasus yang memang melibatkan masyarakat. Kebetulan nggak cuma ASN aja, walaupun ada juga yang ASN kebetulan di Sarolangun ini temuannya seperti itu. Nah, ini kan masalah pilkada ini agak sensitif ya. Nah, jadi kalau ini kan kerananya otomatis kalau masyarakat juga terkena nih masalah pidana ya tadi. Nah kalau gitu udah ada nggak turun atau memberitahu kepada masyarakat kalau ada tindakan yang tidak menyimpang gitu masalah pilkada itu bisa terkena pidana, udah ada himbauan nggak untuk masyarakat? Kalau untuk himbauan sendiri sebenarnya kita baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Kalau secara langsung itu misalnya kita dalam menghadiri acara, giat dari Forkopimda, misalnya ada undangan, kebetulan ada pemateri juga, nah itu kita selipkan di sana. Kalau secara tidak langsung mungkin dari keseharian kami yang istilahnya dari misalnya bisa juga dari mulut ke mulut kayak gitu kan, kita memang berkomitmen, terus juga ada penandatanganan segala macam kayak gitu kan. Nah mungkin kayak gitu sih kalau dari kami, Bu. Berarti dan ini saya mau nanya nih, nah itu kan tadi kan Sentra Gakumdu itu ada 3 institusi. Nah itu berarti sudah terkait dengan masyarakat juga berarti? Jadi gini ya, kalau alurnya ya Bu ya, alurnya saya jelaskan dulu. Jadi Sentra Gakumdu itu menerima adanya laporan atau temuan. Laporan itu siapapun bisa melapor, baik dari tim pemenangan, baik dari masyarakat umum, baik dari siapapun itu bisa melapor. Nah temuan yang kedua itu adalah hasil investigasi internal.
baik dari apa namanya pengawasan di lapangan, kan ada tuh namanya Panwascam, PPKD ya kan. Nah, itu hasil investigasi dari mereka dijadikan kajian dari kami. Nah, outputnya sama-sama kajian. Nah, Iya. nanti baik dari laporan atau temuan itu nanti kita rapat secara bersama-sama, itu kita menentukan. Nah, ini masuk ke ini ya, apa namanya, alur tahapan-tahapan dalam penanganan tindak pidana pemilihan. Nah, dari kajian itu kita menentukan sudah terpenuhi belum syarat formil dan materialnya. Nah, agak panjang ini. Iya. Syarat formil material itu apa gitu kan? Syarat formil misalnya apakah kejadian itu bertepatan waktunya? Mm. Karena ada batas waktu dalam pilkada ini kan. Misalnya Iya. kayak kejadiannya udah 3 bulan yang lalu, baru dilaporkan sekarang. Nah, ini sudah expired gitu kan, sudah Nah, expired. Tapi kalau memang saksinya itu atau pelapor itu baru tahu akhir-akhir ini, nggak masalah juga. Nah, itu kita cari tahu tuh, kita ngebahas itu. Oh, harus menggali harus menggali. dalam lagi ya. Seluruh tiga institusi ini sama-sama berdiskusi, intinya sama-sama rapat koordinasi kayak mana nih formilnya udah benar apa belum, kejadian di Sarawangun apa Iya. bukan ya kan. Nah, terus kemudian yang materialnya nih kira-kira dalam undang-undang tindak pidana pemilihan, undang-undang pemilih apa pilkada ini kan, ada nggak apa namanya rangkaian kegiatan atau rangkaian perbuatan yang diatur. Nah, pasal apa yang cocok? Nah, itu aja. Rapat pertama itu. Nanti rapat kedua ngebahas lagi. Oh, kira-kira misalnya kalau udah memenuhi syarat formil material, kita mau lanjut penyelidikan atau enggak? Nah, ini mirip-mirip sama tindak pidana Iya. biasa. Kalau udah lead, nanti ada dik ya kan. Kalau udah ada penyelidikan, pasti ada penyidikan nanti. Habis penyidikan penuntutan kayak gitu. Cuman apa namanya kurang lebih gambarannya biar teman-teman atau semua yang melihat video atau mendengar ini bisa paham ya, kalau Iya. Sentra Gakumdu kurang lebih seperti itu alurnya. Jadi kita tidak terbatas, siapapun boleh melapor, siapapun boleh mengadu ke kita. Pak, ada kejadian Pak di sini tanggal berapa, siapa aja pihaknya ya kan, apa yang kira-kira mau diadukan, kegiatan yang mana, perbuatan yang mana. Nah, kayak gitu. Iya, kayak contoh kan di daerah khusus, untungnya bukan terjadi Sarolangun. Iya. Jadi ada masyarakat tuh memposting kalau dia tuh mencoblos 2 kali. Nah, itu merupakan salah satu pelanggaran dari tindak pidana. Kan satu rakyat itu hanya diperbolehkan satu hak suaranya, Iya. tapi dia memposting kalau dia 2 kali. Nah, itu merupakan tindak pidana terkait Iya. dengan pemilu ini. Pemilu. Nah, itu kan berarti masalahnya ke sosmed juga ya itu kan. Iya. Nah, berarti ini kan biasanya ini udah awam saya lihat perkembangan di media sosial saat ini antara warga sama warga saling Isu, saling saling serang fanatik dengan Nah, pasangan masing-masing. Nah, itu gimana tuh tanggapan Bapak Meza dengan Mbak Hana? Ya, jadi kami pun di sini ikut berperan aktif terkait bagaimana mensukseskan agar pemiluhan tahun 2024 ini berjalan dengan damai. Sudah banyak kegiatan yang kita libatkan terkait dengan paslon, Bawaslu, kepolisian, dan bahkan kami kejaksaan berperan, di mana kami meminta dan mengajak dari masing-masing paslon ini agar mengajak masyarakat yang ke bawah untuk tidak reaktif terkait dengan misalkan isu-isu memicu emosi. Iya. Jadi yang kami minta pun di sini paslonnya yang juga tenang dan emosi menyikapi hal-hal yang terjadi di bawah, melakukan misalkan adanya pelanggaran itu tidak langsung melakukan emosi atau yang langsung dibuat status di medsos sehingga memicu perpecahan. Makanya di sini pun kami yang Sentra Gakumdu itu yang bertugas menerima laporan agar bagaimana ini kita selesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, itu kalau ada perseteruan tuh antara masyarakat ke masyarakat membela satu sama lain, biasanya itu otomatis bakalan ada ya. Ada. Nah, di sosmed itu udah ada. Saya udah lihat juga tuh di sosmed ada keributan. Nah, jadi itu pertama itu pasti otomatisnya orang kepolisian, kejaksaan otomatis itu turun tangan dalam tindakan yang enggak itu lagi ya, Tidak diinginkan lah. Tidak diinginkan lagi lah setidaknya. Nah, itu ada pidananya atau enggak?
Jadi gini ya, Mbak, kalau misalnya dalam saling serang ini ya, Iya. masyarakat saling serang ini kan sebenarnya kalau kita lihat dulu batas kewajarannya ya, kalau Iya. saling serang sekedar biasa ya kita namanya kompetisi hal yang wajar ya, kalau misalnya saling mendukung. Cuma kita lihat dulu apa muatan yang dari disangka untuk saling serang ini, barangkali. Apakah ada hoax di situ, Iya, ujaran betul. sara, kebencian Iya. saranya? Dan ini perlu dibedakan juga, masyarakat ini sering tukar-tukar. Ada namanya itu black campaign, ada juga negatif campaign. Nah, ini Nah, apa orang itu? taunya itu biasanya black campaign aja. Semua Iya. hal itu yang negatif dibilang black campaign ya, gitu kan. Padahal enggak. Secara apa namanya, secara teoritis ada dua. Kalau negatif campaign, ya kan, negatif campaign itu lebih kepada fakta sebenarnya. Kekurangan lah. Misalnya saya sebagai paslon, saya istrinya dua. Iya. Paslon lawan saya bilang, jangan pilih itu, istrinya aja ada dua. Tapi faktanya betul kan, saya beristri Iya. dua. Tapi dia menyerang itu, menyerang jangan pilih saya karena saya istrinya dua. Ya benar dong. Nah ini negatif campaign. Iya. Nah yang jadi pelanggaran adalah black campaign. Black campaign ini sifatnya lebih kepada fitnah ya, lebih kepada Iya. fitnah yang tidak sesuai dengan fakta. Misalnya saya istrinya dua, dibilang istrinya lima itu. Nah kan saya marah kan. Iya. Nah ketika jadi perseteruan ya kita bisa telusuri itu, bisa telusuri. Nah ini juga harus dibedakan, yang namanya negatif campaign memang secara undang-undang tidak diatur. Karena mungkin kita juga kan dalam, misalnya kita dukung tim sepak bola ini kan, Iya. ini misalnya pemain ini kemarin agak kurang main di tim ini kan nggak masalah itu. Cuma kalau sifatnya sudah menyerang dan itu bermuatan fitnah, itu udah yang seperti Bu Hana tadi bilang hoax, itu masuknya ke black campaign. Nah, black campaign ini memang secara undang-undang bisa, secara udah. undang-undang. Jadi Iya. kita harus hati-hati nih Iya. dalam memfilter informasi ya kan. Kita jangan terlalu menunjukkan kefanatikan lah. Kita lebih baik Iya. mengumbar hal positif yang paslon yang kita dukung. Pilihlah ini karena ini ya kan, dia apalah gitu Karena kan. visi misinya. Visi misinya cocok buat Sarolangun misalnya kan. Memang mendukung pembangunan di Sarolangun daripada kita menyerang paslon lain. Iya. Nah, yang menyerang paslon lain ini yang tadi saya sebutkan. Kalau misalnya memang bermuatan black campaign, itu bisa kita proses. Dan secara aturan ada. Dan itu kaitannya dengan hoax itu, informasi itu. tidak benar. Ya. Tapi itu sering memang sering ketukar-tukar masyarakat kan. Iya. Misalnya Itu pun sudah saya lihat secara langsung, Iya. udah ada terjadi gitu kan. Misalnya saya punya kebun sawit yang luas gitu kan. Iya. Dia aja kebun sawit yang luas tapi nggak ada perhatian buat masyarakat, ya itu masih termasuk negatif campaign menurut saya, belum ke black campaign, karena memang faktanya saya punya kebun sawit yang luas tapi saya nggak memberdayakan masyarakat sekitar gitu. Itu kalau yang udah tua itu ngapa lagi nyalon? Ya kan beredar juga itu. Iya. Ya, pilihlah yang muda misalnya kan, Iya. pilihlah yang punya pengalaman segala macam. Nah itu kan sebenarnya masih dalam konteks adu Yang fakta wajar, ya, ya. adu fakta kan. Iya. Misalnya kayak ya ada benarnya juga, dan secara fakta memang ya nggak bisa, ya ada gitu kan bukti yang menunjukkan dia katakanlah lebih muda atau kayak gimana. Cuma yang fitnah-fitnah ini nih yang kadang-kadang Yang berarti isu-isu kalau ini. bersifat fitnah atau hoax berarti itu ada pidananya. Ada. Ya, tapi proses pemilu ini memanglah panjang, berat, Iya. tapi ancaman pidananya juga rendah masih Rendah, ya masih. kayaknya. Ancamnya Itu yang di Batangan itu setelah cuman 3 bulan istri polisi nyoblos 2 kali itu terkena pidana. pidana Berapa Tapi 3 pidananya bulan. dari 3 bulan Penjara. di penjara. ya 3 bulan. Berarti bisa kena ya. Iya. Kalau ketahuan ini misalkan saya Iya. nyoblos 2 kali. Iya, Ya, pokoknya yang membuat orang lain itu tidak menggunakan hak suaranya atau terganggu hak suaranya kayak gitu. Misalnya kayak saya udahlah nggak usah milih gitu kan, Iya. golput aja. Nah itu tuh saya bisa kena. Oh, kalau Karena saya membujuk orang lain Iya. agar tidak menggunakan hak suaranya, kayak gitu kan. Saya ada peran dalam ngajak ya. menyebarluaskan lah pemahaman saya. Percuma siapapun ininya misalnya kayak gitu Nggak kan. membawa perubahan, Iya. udah nggak usah milih. Jadi sehingga orang-orang lain tuh banyak yang Nggak milih ngikutin ya. saya karena terbawa ini kan. Nah itu salah juga.
Berarti ini nanti itu udah termasuk di ranah gak kumudu. Gakumdu. Sebenarnya kalau ASN ini ada juga pendapat yang bilang kalau ikut kampanye, sekedar ikut kampanye nggak masalah. Yang penting melepas atribut ke ASN-nya dia. Misalnya kayak saya pakai seragam nih ya kan, datang ke kampanye kan nggak enak dilihat orang. Tapi kalau saya berpakaian sipil dan saya tidak ada kepentingan di situ, tidak membawa institusi dan juga tidak menggunakan atribut, menurut saya boleh-boleh aja. Alasannya karena adanya hak politik. Saya selaku masyarakat biasa ya kan, di satu sisi ASN, di satu sisi masyarakat biasa pengen juga punya pilihan. Saya pengen dengar nih visi misinya. Nah ini orang-orang kadang-kadang terlalu kaku ya, terlalu kaku sehingga ketika kita sebagai ASN udah nggak usah ikut kampanye. Kalau menurut saya boleh-boleh aja, yang penting konteksnya jelas. Nah itu tanggapan Bang Reza gimana tuh? Yang masalah foto ya seperti kita kan ASN tuh, mau foto aja kita harus hati-hati gitu, nah pakai jari 1, 2, sampai 5 gitu. Nah itu gimana tuh? Jadi kalau masalah foto ini memang semua institusi menurut saya sama sih ya. Menurut saya sama, ada sekedar himbauan lah ya. Kenapa himbauan? Karena memang bukan ada tendensius ya, ada tendensi ke arah dukungan paslon tertentu kayak gitu. Jadi karena kita semangatnya adalah netralitas tadi, semangatnya netralitas, pengennya pilkada damai ya lebih baik hindarin ya. Biasanya kan ada jangan bergaya ini gitu kan. Cukup salam komando misalnya kalau foto ya, itu sebenarnya dalam upaya kita bersama lah dalam menjaga netralitas kayak gitu. Sedikit nambahin nih Kak. Jadi netralitas ASN ini juga kita tuh nggak boleh keberpihakan, karena di sini kita nih sebagai ASN ini sebagai perwakilan dari pegawai pemerintahan. Nah, dimana kalau kita melihat kalau kita nggak berpihak, misalkan ada 5 paslon, kita menghadirin hanya 1 kampanye. Udah lihat dong kalau kita berpihak hanya dengan 1 paslon. Nah, bagaimana kalau kita melihat visi misi dari masing-masing paslon? Dari 5 yang kampanye itu, ya kita ikut hadir ke 5-5-nya untuk kita mengetahui dari mana 5 pasangan ini yang paling baik. Nah, seperti itu. Jadi kepala desa pun yang paling dekat dengan masyarakat juga diminta untuk ikut hadir di setiap kampanye masing-masing paslon. Jangan sampai paslon ini kampanye, kepala desanya hadir. Terus yang ini hadir, ada kampanye dia nggak hadir. Itu udah terlihat berpihak ya. Apalagi masyarakat di daerah ini kan sangat percaya dan menghormati sebagai tokoh masyarakatnya, tokoh adatnya. Jadi siapa yang dipilih, tokoh adat, tokoh masyarakatnya, masyarakat ini pun juga ikut memilih apa yang dipilih tokohnya. Seperti itu. Sekarang foto juga nggak hanya foto, tapi bilang 1, 2, 3 itu dilarang kalau ngambil foto. Oh, itu juga dilarang tuh. Juga dilarang gitu. Iya, jadi padahal itu ngambil foto ya. Iya. Nah, berarti itu udah dilarang penyebutan ngambil foto itu. Nah, itu cuma berlaku untuk ASN ya? Atau semua? Sebenarnya lebih ke semua. Selebgram juga, karena kan itu kan mereka panutan ya. Kita kan masyarakat mencontoh. Ya? Bisa juga ya? Iya, karena kan kita lihat misalkan artis, misalkan selebgram menunjukkan ini. Nah, berarti kan masyarakat yang kadang awam ini, mereka ada mengidolakan itu, karena idolanya memilih itu, mereka pun mengikut. Jadi pun semuanya lah netral. Jadi saya terangkan sedikit Mbak. Ya. Jadi sebenarnya kalau secara peraturan perundang-undangan itu yang sangat harus menjunjung ya netralitas atau itu ya pertama ASN, kedua TNI Polri ya. Jadi 3 institusi ini memang karena kita punya fungsi ya. Kalau di undang-undang ASN mungkin TNI Polri jelas mereka nggak punya hak pilih. Mereka nggak nyoblos. Mereka nggak nyoblos ya. Jadi kalau ASN ini kan jelas secara undang-undang pun, di undang-undang ASN itu kan salah satu tujuan ASN itu ternyata kita ketahui bersama untuk sarana mempersatukan bangsa. Nah, mungkin berangkat dari situlah semangat untuk mempersatukan bangsa agar tidak terjadi perpecah belahan, kita menjunjung tinggi netralitas karena memang sangat rentan sekali kalau pilkada ini kan, pilkada ini. Terus juga ASN ini adalah perwujudan dari pemerintah yang sah di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita juga punya fungsi, beban moral dalam menjaga menjaga citra dari pemerintah yang sah kayak gitu. Nah, buat yang para mendengar
mungkin jangan salah paham ya, bukan ASN itu nggak 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 boleh milih, memilih nggak gitu. boleh punya Nah, pilihan. Betul, betul. Itu harus diluruskan. Iya. Kita semua ASN itu kan sebenarnya warga sipil ya, warga sipil Iya. yang apa namanya bekerja dalam pemerintahan, ya kan. Dan Artinya memiliki hak. tetap memiliki, tetap punya hak pilih kok kayak gitu. Jadi sehingga jangan takut untuk apa namanya sekedar memilih ya, tapi Iya. ya dengan aturan yang ini harus dihormati juga seperti itu. Kita tetap mencoblos, jangan sampai karena ASN ini malah menyerahkan golput. Nah, itu Iya, salah juga itu kan. Sehari-hari tuh ditanya, Pak Miza nanti milih pasangan nomor berapa? Nah, itu kita juga terjadi ya. Iya. Mulai pemicu itu. Iya, nah kita harus Milih kita lebih kan bijak lah. rahasia. Berarti itu gimana tuh tanggapan? Kalau misalkan diberi pertanyaan kayak gitu, gimana Kalau tuh? saya ini pribadi ya, saya pribadi ya. Kalau saya pribadi biasanya saya jawabnya itu sangat diplomatis. Gimana tuh? Saya jawab siapapun yang terpilih itulah yang terbaik. Kalau mana tuh gimana tuh jawabannya? Semuanya kan pasti punya pilihan masing-masing. Iya. Ya paling yang saya pilih itulah yang nanti di bilik suara. Wah. Jadi rahasia kan, siapa pilihan saya rahasia. Sebisa mungkin memang kalau ASN punya tanggung jawab moral di situ. Jadi jangan terlalu apa ya sangat berpihak sekali gitu kan. Karena memang secara aturan sudah adanya seperti itu. Teknis pemilihan itu biasanya KPU Iya. baik kota, kabupaten, provinsi itu punya namanya itu daftar pemilih tetap DPT atau juga DPT perubahan ya kan. Nah di situ itu sudah sangat didata karena kerjasama sama Dukcapil biasanya Dukcapil sehingga mendata siapapun orang yang mempunyai persyaratan untuk bisa memilih, misalnya sudah umur sekian, umur 17 tahun ya, umur 17 tahun udah punya KTP, terus apa namanya warga negara Indonesia ya kan, domisilinya sesuai, nah itu boleh memilih. Kayak saya nih, misalnya saya KTP Lampung, Iya. nah saya tugasnya di Sarolangun, saya nggak punya hak pilih di sini karena konteksnya adalah pilkada, pemilihan kepala daerah. Kalau pemilu kemarin, pilpres saya boleh karena warga negara Indonesia saya kan, nggak masalah dimanapun berada, selama itu saya warga negara Indonesia saya boleh milih. Cuma kebetulan karena saya sekarang adalah apa namanya bertugas di Kejaksaan Negeri Sarolangun, jadi domisili juga di sini, tapi KTP saya masih Lampung, saya nggak bisa milih karena saya secara administrasi tercatatnya di Dukcapil Lampung. Kayak gitu. Gimana ini tanggapan Bapak Meja dengan Mbak Hana nih? Saat ketika paslon, dia otomatis kan dia kampanye tuh. Nah sebelum 1 hari atau 2 hari dia memberi gitu, memberi apa ya bahasanya tuh serangan pajar. Ya, Nah itu gimana memberikan tuh? sesuatu ya. Iya. Gitu. Jadi gini ya, kita juga harus tahu juga konteksnya memberi ini apa ya kan. Jangan sampai kita salah mengartikan. Kadang-kadang kan Iya. kita harus tahu juga maksud dan tujuan orangnya memberi apa. Jangan cuma apa menebus utang misalnya Iya. atau membeli sesuatu barang dari kita gitu kan. Nah, memang kalau secara ini kan memang dikenal istilahnya itu money politik. Money politik itu adalah politik yang menggunakan sarana uang ya kan untuk mendulang suara lah, untuk mencari simpati atau mendulang suara. Hal ini sebenarnya nggak boleh kalau secara peraturan perundang-undangan. Bahkan kayak kampanye pun ketika terjadi apa namanya pembagian itu sebenarnya nggak boleh. Tapi ada peraturan KPU yang memperbolehkan dalam bentuk bukan uang. Iya. Jadi misalnya kayak ongkos-ongkos masyarakat yang hadir dalam kampanye itu bisa digantikan tapi dalam bentuk bukan uang. Misalnya kayak katakanlah sembako. Iya, mungkin kayak lebih kepada nasi kotak misalnya. Konsumsi ya, nasi kotak, air putih kayak gitu kan, atau disewakan lah charteran mobil bus misalnya, bus untuk datang dari desa tertentu ke tempat kampanye. Nah itu diperbolehkan, yang penting bukan berbentuk uang karena uang ini tendensius dan itu jelas di peraturan itu tidak dalam bentuk uang. Jadi nggak boleh ya. Baik selaku paslon maupun penerima juga sebenarnya itu ada ketentuannya untuk tidak menerima ya. Kalau ketahuan menerima itu memang bisa secara peraturan. Jadi misalnya kayak kan yang salah bukan saya, tapi kenapa saya menerima kayak gitu loh. Berarti kena juga. Baik yang menerima. baik pemberi maupun penerima itu dua-duanya Kena. secara aturan bisa apa namanya melakukan tindak pidana pemilihan kayak gitu. Nah itu berarti ada pasalnya berarti ya? Ada pasalnya, ya. Nah itu bisa dikasih tahu untuk pasalnya pasal apa ya?
Kalau pasalnya itu misalnya kayak yang saya bilang tadi pas kampanye itu seingat saya 198 ya di Iya. Perpres 10 tahun 2016. Nah, itu kan Perpres yang menyangkut tentang pemilihan wali kota, bupati, gubernur. Nah, di situ ada salah satu aturan yang menyebutkan setiap pelaksanaan kampanye eh, dapat diberikan pergantian, kalau nggak salah ya, ini bunyinya kurang lebih Nah, dapat diberikan pergantian uang transportasi, terus kayak apa biaya pengadaan dan belanja, ya. namun dalam bentuk uang. Nah, uangnya itu pun disebut gitu kan. Nah, intinya jangan sampai teman-teman atau siapapun yang mendengarkan ini terjebak dengan apa namanya aturan seperti itu, ya kan? Nah, tadi Mbak Hana sempat pas kita ngobrol Iya. break tadi, ada Mbak Hana sedikit ngomong katanya ancaman pidana tuh masih rendah ya. Itu maksudnya gimana tuh? Saya belum paham. Saya terangkan sedikit ya karena tadi saya barusan apa namanya menjelaskan salah satu aturan. Nah, misalnya kayak aturan yang tadi itu dalam money politics Iya. di tahapan kampanye itu. Iya. Itu seingat saya ancaman maksimalnya itu 1 tahun ya. 1 tahun. 1 tahun. Paling lama atau paling Paling lama. Paling lama. Kalau lama. paling sebentar itu berapa? Paling sebentar ya Nggak ada berarti diatur. nggak Artinya nggak diatur. Oh, Iya. berarti nggak ada diatur, berarti cuma 1 tahun itu ada. Iya betul. Jadi istilahnya range-nya ya yang saya lihat ya kalau saya sekilas itu ngebaca aturan-aturan tentang undang-undang pilkada ini memang paling maksimal tuh 3 tahun lah biasanya. 3 tahun. 3 tahun. Jadi sehingga memang kan hukuman atau pidana ini kan bermacam-macam ya. Iya. Ada yang ringan, ada yang berat, atau bahkan ada yang ancamannya sampai mati gitu kan. Tapi dalam kita secara keseluruhan Mbak ya, ini tidak spesifik satu persatu enggak, tapi secara keseluruhan tindak pidana pemilihan ini masih dalam kategori yang menengah ke bawah lah gitu Iya. untuk tingkatannya ya kalau dibanding dengan tindak pidana lainnya kayak gitu. Karena misalnya kayak tindak pidana narkoba bisa sampai seumur hidup atau mati bahkan. Tapi kalau untuk tindak pidana nggak ada sampai segitunya kan. Tapi paling sampai 1 sampai 3 tahun lah kurang lebih. Nah, nanti pas tanggal 27 itu turun ya, ikut turun juga bagian. Eh, Tanggal 27 ya. Kalau Iya, kejaksaan satu. sendiri pastinya ada sampling ya mungkin ya. Satu itu kegiatan Forkopimda rutin ya biasanya ya. Iya. Setiap kayak pemilu kemarin itu Forkopimda eh, ikut apa namanya menyaksikan ya pengecekan TPS. ke beberapa TPS. Nah kalau kami biasanya dari kejaksaan melalui seksi intelijen biasanya kami mendapatnya laporannya. Kita Iya. kita karena personil yang terbatas nggak mungkin di salah satu persatu kita datangi. Iya. Kita mungkin sampling bisa, tapi lebih kepada ke koordinasi. Jadi yang membantu kami kan kalau intelijen ini kan ada empat unsur lainnya, Iya. intelijen Polri, intelijen TNI, Badan Intelijen Negara, sama daerah, Badan Intelijen Negara daerah. Intinya kami di sini lebih kepada monitoring ya, monitoring koordinasi. Apakah ada sesuatu hal yang ditemukan, apakah ada kejadian yang terjadi di TPS-TPS tertentu kayak gitu. Kalau turun karena mungkin keterbatasan, mungkin nggak semuanya bisa kita turun, tapi mungkin kita akan sampling aja, atau yang masih terjangkau dan waktunya cocok bagi kami pasti langsung turun. Nah, ini portal tempat pengaduannya di mana nih, bisa dijelaskan Pak Mega? Portal pengaduan ya kalau terkait dengan dugaan Iya. tindak pidana pemilihan bisa langsung ke kantor sekretariat Gakumdu ya, sekretariat Gakumdu Sarolangun itu adanya di kantor Bawaslu Sarolangun. Nah itu tempatnya ada di belakang gedung Basnas LPTK. Iya. Nah di situ kan kantor Bawaslu ada ruangan pengaduan namanya, ruangan pengaduan sentra Gakumdu. Nah, bagi siapapun yang punya laporan atau apa namanya indikasi-indikasi tertentu silakan datang, pasti kami terima apapun bentuk laporannya, pasti kami tindak lanjuti. Tapi mohon apabila memberikan laporan yang jelas kayak gitu kan, kadang-kadang kan orang ini cuma curiga aja, Iya. tapi tidak dilandasi dengan bukti-bukti, sehingga kami pun kebingungan, kadang-kadang bukan kebingungan ya, lebih kepada butuh waktu yang lama untuk memproses itu. Tapi kalau misalnya laporannya sudah cukup ya, sudah layak gitu kan, nah kami itu membantu kami gitu. Nah, sebelum kita akhiri nih gimana nih tanggapan Mbak Hana?
Ya, di sini berarti kami pun mengajak masyarakat yang harus lebih bijak lagi untuk memilih pemimpin, untuk mendapatkan pemimpin di Sarawak yang terbaik dari yang baik. Jadi masyarakat harus bijak mengetahui visi, misi, program kerja apa-apa yang nanti akan dilakukan oleh paslon. Jadi masyarakat tidak asal memilih ataupun bahkan masyarakat tidak bersemangat untuk memilih dan tidak mau untuk menggunakan hak suaranya, nggak mau datang ke TPS karena satu suara masyarakat aja itu sangat bermanfaat untuk pembangunan di daerah ini. Nah, kalau Pak Weza nih gimana nih? Tanggapannya ya, kalau terkait dengan pilkada serentak ini ya, saya sih berharap semuanya baik-baik saja ya, siapapun yang terpilih itulah yang terbaik ya kan. Iya. Jadi masyarakat juga jangan sampai terlalu fanatik ya kan, sehingga merugikan pasangan calon yang lain. Jadi kita bersaing secara sehat lah, itu wajar lah. Iya. Dalam kompetisi itu menang kalah itu hal yang biasa ya kan. Coba saya yakin juga dari kelima pasangan calon bupati ini saya rasa semuanya punya tujuan yang sama gitu kan, untuk membangun Sarolangun. Cuman mungkin lebih cocok yang kemana ya kan, visi misi yang lebih kemana. Nah itu silakan dipilih secara bijak, jangan menebar isu ya kan, sadar menggunakan hak pilih, karena betul kata Bu Hana tadi, satu suara itu sangat berharga dan kita semangatnya kan ingin sama-sama membangun. Nah kita kontribusinya apa ya, dengan cara menggunakan hak pilih, ya menggunakan hak pilih, tidak melakukan pelanggaran, itu udah sangat berkontribusi menurut kami ya. Jadi istilahnya semoga pilkada serentak di Kabupaten Sarolangun ini damai, aman, kondusif ya, sampai dengan terpilihnya pemimpin kita bersama ya kan. Nah semoga semuanya aman-aman aja. Lancar ya. Ya, dan tetap bermartabat. Nah, itu yang penting. Iya. Karena 5 tahun itu cukup lama ya. Jadi 5 tahun ini menentukan nasib kita semua sebenarnya. Jadi harapan kami sih sebenarnya masyarakat ini ya dipelajari lah setiap paslon ini kan, barangkali pilihan dia yang tepat seperti itu kan. Tapi apapun itu ya itulah yang terbaik ya, saya bilang tadi. Maksud saya ya, kadang-kadang kan orang ini tidak mau ambil ribet, tidak mau ambil pusing ya kan. Tapi menurut saya ya justru saat inilah momentumnya untuk bisa memperbaiki Kabupaten Sarolangun lagi kayak gitu. Terima kasih buat Pak Weza dan Pak Hana udah memberi memahami seputar pilkada damai dan netralitas dalam menjaga ketertiban selama berlangsungnya pilkada. Semoga Kabupaten Sarolangun mendapat pemimpin yang terbaik ya untuk daerah kita di Kabupaten Sarolangun. Makasih ya Mbak, makasih ya Pak.